Kan kita panen, hore, panen nasi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya masih di channel Exo RCM, channel yang membahas tentang trik-trik perawatan seputar burung berkicau, khususnya murai batu. Oke bosku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini lebih sehat, lebih banyak rezeki, lebih berbahagia, amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang, kemarin ada pertanyaan ya, Om, bagaimana cara membuat kandang ternak untuk murai batu? Atau ada lagi, Om, bagaimana konstruksi kandang ternak murai batu poligami? Ya, di sini saya ada dua kandang ternak ya bos. Kebetulan ini lagi kosong, jadi nanti kita bisa masuk ke dalam, kita review tentang kandang ini. Oke, ikuti terus video ini biar kalian nggak gagal paham. Sebelumnya ketik dulu like, share, and subscribe. Oke bos, langsung saja kita merapat ya. Ini ada dua kandang ternak ya, tetapi saling berdempetan. Kita mulai dulu, kita lihat dari bagian sisi kanan ya. Kita langsung saja lihat pertama dari bagian sisi kanan. Sisi kanan atau kiri itu sama saja ya bos. Kemudian di sini misalkan kalian itu mempunyai dinding atau tembok, itu kita bisa terapkan atau tempelkan kandang ternakan kita ini ke tembok ya, sehingga nanti kita bisa mengurangi modal ya, modal bahan. Yang pertama dari sisi bagian belakang sampai ke depan ini panjangnya itu 150 atau 1,5 meter ya bos, dari depan atau belakang, atau dari belakang ke depan. Kemudian untuk tingginya dari atas sampai ke bagian bawah. Ke bagian bawah ini tingginya itu 2 meter ya. Tingginya dari atas ke bawah itu 2 meter, itu sudah cukup ideal untuk kandang penangkaran murai batu. Oke, lanjut untuk bagian depan. Ini panjang keseluruhan dari sisi kiri ke kanan ini ada 2 meter ya bos. Jadi di sini nanti kita akan bagi dua ya, berarti untuk lebar kandang sebelah ini 1 meter, kemudian sebelahnya lagi 1 meter lagi, begitu ya bos. Ini berarti panjangnya keseluruhan 2 meter dibagi menjadi 2, begitu ya bos. Kemudian ini kenapa kita kok kasih pondasi, ini tujuannya agar supaya kayu yang bagian bawah ini tidak langsung menempel ke lantai bawah, jadi ditopang oleh pondasi. Jadi nanti insya Allah akan lebih awet. Dan juga untuk mengantisipasi kalau ada misalkan kandang ternak kalian itu di belakang rumah ya, jadi nanti kalau ada serangga atau hewan-hewan yang liar, ular atau misalkan apa, itu tidak mudah untuk masuk ke dalam gitu ya. Jadi ini sangat berfungsi, dan ini diusahakan ini ada ya
Kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa ya, tapi lebih bagusnya itu ada fondasinya. Untuk bagian depan kita kasih 2 pintu. Yang pertama pintu yang besar ini dengan ukuran kira-kira kita bisa masuk aja bos ke dalam, biar kita lebih mudah untuk membersihkan bagian dalam. Dan jangan lupa yang ini adalah pintu ya atau jendela, fungsinya untuk kita mengasih makan. Di sini kalian bisa ukurannya itu disesuaikan ya bos, bisa, yang penting bisa ini apa, mengasih makan ke dalam seperti ini contohnya ya. Kemudian untuk bagian ram atau ramat ini saya menggunakan model yang berwarna. Kenapa? Karena biasanya model yang ini ya, yang berlapis warna, maksudnya ini kelihatan nggak ini aja, ini kan hijau ya, kan ada yang modelnya stainless itu. Kalau saya menggunakan yang hijau agar supaya ini tingkat keawetannya lebih panjang. Kalau yang stainless itu kan mudah berkarat ya, jadi diusahakan menggunakan ram atau ramat yang seperti ini, yang hijau, yang berlapis intinya. Untuk harganya mungkin relatif ya, atau dari berbagai wilayah mungkin berbeda. Kalau di sini kemarin saya sekitar 1 meter itu 14 hingga 15.000 panjangnya 1 meter. Kalau lebarnya itu sudah diatur ya dari sana. Kemudian ini juga ada model 2 loh bos, ada yang lubang-lubangnya ini, anyamannya ini cukup lebar segini. Kemudian ada lagi yang lebih rapat, kira-kira itu setengahnya ini atau bahkan seperempatnya ini tuh ada. Nah, kenapa kita menggunakan yang ini? Karena ini untuk mengantisipasi ketika burung kita nyantel di sini ya, menyengkram di ramat ini dan dia lepas itu mudah, melepasnya itu mudah, tidak terlalu susah. Kalau kita memakai yang rapat itu feeling saya ya, itu ketika burung nempel ke ram sini, ramat, dia akan susah melepas jari-jarinya, sehingga itu akan berbahaya bos, begitu maksudnya. Di sini bisa dimengerti ya. Ini adalah kandang minimalis ternakan murai batu. Kemudian untuk bagian atas, kenapa saya bukan kasih ram tapi rapat ini, menggunakan kasibot. Oh iya, kalian juga bisa menggunakan bahan kasibot ataupun triplek ya, tapi disarankan menggunakan kasibot, ini lebih awet. Lanjut tadi bagian atas ini saya tutup ya. Sebenarnya ini kalau pakai ram itu bisa, tetapi saya tutup agar kenapa? Agar supaya nanti bisa untuk berlindung atau mengumpet ya, petak umpet untuk berlindung si burung yang ada di dalam ketika dia ingin berlindung, kan bisa di tempat di sini ya, di balik kasibot ini. Kemudian kita coba masuk ke dalam, yuk kita lihat. Ya, untuk bagian lantai disarankan itu kalian menggunakan pasir ya bos, pasir seperti ini. Agar kenapa? Pasir kan ini sifatnya menyerap, jadi ketika ada air nanti dia akan menyerap, sehingga permukaan lantai yang kita lapisi pasir itu akan stabil, akan kering kembali.
Ini pasirnya kebetulan belum kita ini ya, belum kita pasang karena kandang ini pun belum mau saya pakai. Rencananya besok mau saya pakai 3 hari lagi untuk murai batu yang sedang saya jodohkan, yang kemarin saya video ya. Ini pasir, menggunakan pasir. Kalau nggak ada pasir gimana? Oke, kalau nggak ada pasir mungkin bisa menggunakan tanah ya, menggunakan tanah. Tapi lebih baik itu pasir, apalagi pasir laut itu lebih baik karena dia itu mempunyai menyimpan zat-zat yodium, jadi bisa untuk si burung mengasin itu. Terus untuk bagian glodok, saya pasang 1 dan 2. Ini yang pertama, kita bahas dulu yang 1. Untuk bagian glodok, tinggi glodok dari bawah, dari lantai atau pasir ke atas itu kira-kira tingginya itu sedagu kita. Kenapa sedagu? Biar kita itu lebih mudah ketika mau mengecek itu ya. Jadi jangan ketinggian ataupun kerendahan. Itu untuk glodok. Kemudian glodok yang 1 lagi saya pasang agak tinggi. Ini glodok yang 1. Jadi di sini saya menyediakan 2 glodok. Kalau kalian mau menyediakan lebih dari 2 itu ya bagus, nggak apa-apa. Yang penting si betina tadi bisa memilih mana yang dia suka. Untuk tingginya, glodok yang 1 tadi kan sedagu ya, kurang lebih sedagu. Untuk yang 1 ini saya pasang agak lebih tinggi, jadi sedikit mepet sama atap ini ya. Inilah penampakan posisi glodok ya bos. Ini glodok yang pertama, yang tingginya itu dari lantai ke atas sekitar sedagu kita. Kemudian ini glodok yang kedua ya, yang sudah kita lihat tadi dari dalam ya, posisinya itu seperti ini. Ini khusus untuk glodok yang kedua ini. Ini kita beri pintu pada bagian luar, sehingga ketika kita nanti mau memanen si anakan murai batu, kita nggak perlu susah-susah masuk ke dalam, tinggal bukain ini aja ya. Kita ambil, misalkan kita panen, panen nasi, alhamdulillah, misalkan ya, seperti itu posisinya. Oke ya, bisa dimengerti ya bos. Kemudian untuk bagian ini kayunya ya, ini kalau bahasa Koreanya itu tingkrangan ya. Kemudian untuk tingkrangannya ini kita buat 2 ya bos. Yang pertama itu agak di bawah ya. Ini boleh kalian menggunakan yang model lurus atau yang beranting kayak gini, yang penting tidak mengganggu aktivitas burung ya. Yang kedua itu yang di atas ya, bisa dilihat. Jadi posisinya itu harus 1 di atas, 1 di bawah gitu ya. Terus ini yang tidak kalah penting, ini bagian penghubung. Bagian penghubung itu harus bisa dibuka ya, seperti ini contohnya ini ya, kelihatan kan yang bagian ini nih. Ini fungsinya untuk memisahkan murai batu jantan ketika mau dipindah ke kandang sebelah, begitu ya. Tapi dengan catatan itu harus dikasih ram seperti ini. Kita masuk aja ya, coba ya. Ini harus dipasang ram ya, agar supaya apa, ketika nanti si ininya dibuka pintunya, coba nanti saya buka dulu ya. Ini bukanya bisa dari depan atau dari luar kandang ya, terbuka. Di sini kita kasih ram bos. Ini tujuannya ini untuk apa ya, ketika kita belum menyatukan si jantan ke kandang sebelah, terhalang oleh ram ini, ram kawat ini, sehingga
kalau burung jodohan yang baru itu belum bisa langsung jadi satu ruangan ya, tapi saling melihat. Jadi si jantan bisa memantau kondisi keberadaan si betina yang ini, istri tua maksudnya, dan juga memantau istri muda yang ada di kandang sebelah. Begitu. Ini dengan catatan ramnya ini jangan dipaku mati ya bos. Ini harus ada dikasih buat nyopot ini, jadi nanti kita tidak susah untuk menyatukan burung ya, seperti ini contohnya. Nah, nanti burungnya ke sini, kemudian dia masuk ke kandang sebelah. Ini multifungsi ya, bisa untuk kandang ternak murai batu poligami. Kalau enggak ya ditutup aja, sehingga menggunakan satu ruangan. Begitu kurang lebih ya bos. Video ini dibuat untuk para pemula ya, seperti saya. Untuk para senior, saya izin ya berbagi pengalaman. Dan ini yang enggak kalah penting ya bos, untuk bagian atap kita harus menggunakan atau menyediakan lubang supaya cahaya matahari itu bisa masuk ya. Diusahakan kita cari bagaimana cahaya matahari pagi bisa masuk, posisinya bisa kita atur ya bos. Di sini saya menggunakan genteng kaca, boleh kalian menggunakan yang lain ya, seng kaca atau apa ya. Ini disesuaikan agar cahayanya itu lebih baik cahaya pagi, dan jangan sampai cahayanya itu mengenai si glodok tersebut. Si glodok ini agar kenapa ketika glodok berisikan telur atau anakan murai batu, dia tidak kepanasan atau gosong. Jadi posisinya nanti disesuaikan saja. Selanjutnya untuk bagian tempat pakan, itu penampakannya seperti ini ya. Kita masuk lagi. Ya, seperti ini. Ini bisa diambil dari luar ya, untuk dikasih EF jangkrik. Ini untuk jangkrik, ini untuk EF lainnya seperti kroto, ulet, dan lain-lain. Diusahakan ini tingginya ini tidak terlalu rendah, sehingga nanti bisa diambil dari luar dengan mudah. Kemudian untuk penopangnya ini kayu. Kalau saya ini dikasih semen, jadi kalian harus modal ini ya bos, ember bekas, nanti dikasih semen sama pasir, penopangnya ditancapkan, kemudian tunggu kering. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kenapa ini dikasih air? Tujuannya itu agar ketika ada semut atau hewan lain tidak bisa naik ke sini mengambil AF, kroto, dan lain-lain, karena dia terhalang oleh air tersebut begitu. Dan penyediaan air untuk mandi itu harus ada ya bos. Kalau saya menggunakan ini beki, dan di sini kita harus menyediakan tanaman-tanaman kecil ya, seperti yang ada di pot itu. Misalkan seperti ini, ada pot dan tanamannya di sini. Disesuaikan aja dengan penempatannya, disesuaikan. Ini tujuannya apa? Untuk sedikit menjadikan suasana seperti alami begitu. Jadi menciptakan suasana seperti alam liar. Itu tujuannya ya bos. Kalau misalkan ada pertanyaan, Om, bagaimana dengan penerangan kalau di malam hari? Ya, di sini penerangan kita bisa kasih lampu. Kalau saya itu lampu itu diusahakan jangan di atas persis kandang ternak murai batu kita. Boleh kita letakkan di depan ya, di sini misalkan di sini, atau kalau saya kasih penerangan lampu di samping kandang ternak, contohnya seperti itu.
Jadi ketika nanti malam hari itu biasanya kan banyak ini ya, serangga atau kupu leper ya. Jadi dia itu tidak langsung jatuhnya ke dalam sangkar ternakan murai kita. Insya Allah itu lebih aman ya. Untuk kalian yang baru bergabung silahkan tekan dulu itu tombol subscribe-nya itu yang merah ya, silahkan kalian pencet, jangan ragu-ragu, pencet aja chat gitu ya. Oke. Dan bila ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, nanti kita belajar bersama di sini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.